Halo semua, bagaimana kabar kalian? Ibu harap semua dalam kondisi yang baik dan siap untuk belajar. Pada topik kali ini, kita akan mempelajari hal yang baru, yaitu intervensi keperawatan untuk kondisi krisis dan bencana. Pastikan mahasiswa sekalian memahami apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kali ini. Setelah mempelajari topik kali ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dari krisis dan bencana yang dilihat dari keperawatan atau kesehatan jiwa. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengkajian pada kondisi krisis dan bencana, mampu menjelaskan tentang diagnosa keperawatan pada kondisi krisis dan bencana, serta dapat menganalisis intervensi yang diperlukan dalam kondisi krisis dan bencana. Kita masuk dalam kondisi krisis. Ada yang namanya tipe-tipe dari krisis. Ada dua, yang pertama adalah krisis maturasi. Krisis maturasi ini adalah krisis yang terjadi karena adanya perubahan peran akibat dari perubahan tugas perkembangan berdasarkan usia. Silakan mengingat kembali pembagian tugas perkembangan Erik Erikson, mulai dari newborn atau bayi baru lahir sampai dengan lansia. Tentunya memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, ketika ada perubahan peran, maka dapat saja terjadi krisis. Di sini contohnya adalah krisis yang dialami oleh seorang ibu baru dengan anak pertama. Terjadi banyak perubahan tugas dan tanggung jawab, terjadi perubahan fisik, terjadi perubahan kondisi psikologis. Di situ mudah sekali terjadi krisis. Kemudian yang kedua adalah krisis situasional. Krisis ini terjadi ketika ada kejadian-kejadian yang dapat mengganggu keseimbangan dari hidup seseorang, terutama keseimbangan dari psikologis. Contohnya adalah krisis yang terjadi akibat adanya kebakaran, kebakaran rumah. Oke, dari slide ini coba masing-masing berpikir dan menentukan kira-kira berita-berita yang ada di sini termasuk ke dalam krisis tipe apa? Yang mana yang merupakan krisis situasional dan mana yang merupakan krisis maturasional? Nah, sekarang kita memahami bagaimana suatu krisis itu dapat terjadi. Diawali dengan adanya situasi presipitasi. Ya, kondisi presipitasi adalah kejadian yang mencetuskan munculnya respon ansietas. Ya, basic ansietas. Misalnya tadi adalah kebakaran rumah. Kebakaran rumah merupakan peristiwa yang besar, kemudian membuat kerusakan, membuat kehilangan, dan lain-lain. Ketika terjadi kebakaran rumah, maka muncul perasaan yang cemas, muncul stres. Nah, ketika hal ini terjadi, ini akan mengaktifkan coping mekanisme. Nah, apakah coping mekanisme itu dapat adaptif, dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Ini yang akan mengarahkan kepada krisis atau tidak. Ketika coping itu berhasil dengan baik, maka akan terbentuk resolusi. Individu bisa beradaptasi dengan situasi yang menyebabkan krisis, sehingga tidak terjadi krisis. Sedangkan apabila individu tersebut tidak berhasil dengan coping yang dilakukan, maka akan berlanjut, ansietasnya akan semakin tinggi, bahkan mencapai situasi krisis. Sekarang kita masuk ke definisi bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan,
dan penghidupan dari masyarakat yang disebabkan oleh alam ataupun faktor non-alam, ataupun juga bisa disebabkan oleh manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Oke, ini adalah gambaran bencana yang terjadi di Indonesia. Silakan dilihat masing-masing provinsi. Ada jenis-jenisnya dari bencana tersebut. Kalau kita lihat yang paling sering terdampak banjir di sini adalah Sumatera Utara ya, 101 kali kejadian. Untuk bencana alam kebakaran hutan yang paling tinggi adalah di sini di Aceh. Ini baru satu slide. Ibu akan tampilkan slide selanjutnya. Kemudian di slide ini yang paling sering terdampak cuaca ekstrim adalah di Jawa Barat. Jawa Barat ternyata juga paling tinggi untuk hal tanah longsor. Sedangkan karena bencana alam gelombang pasang dan abrasi, di sini ada Jawa Barat dan juga Nusa Tenggara, baik barat maupun timur. Ini adalah bencana alam yang terjadi di tahun 2024, rekaman di 2024. Tentunya akan berbeda di setiap tahun ya. Bencana memiliki karakteristik apa saja? Yang pertama adalah intensitas dampaknya. Suatu bencana yang memiliki dampak yang besar, kemudian jumlah orang yang terdampak besar, atau bencana yang terjadi dalam waktu yang singkat, biasanya memberikan dampak distres emosional yang lebih berat. Kemudian kita lihat rasio, impact rasionya. Berapa komunitas yang selamat dan berapa komunitas yang menjadi korban bencana. Rasio ini akan berpengaruh terhadap bagaimana penyelamatan ketika fase-fase selanjutnya dan juga recovery ya, karena yang tidak terdampak bencana itu dapat membantu para korban bencana. Yang ketiga adalah resiko terjadi kembali. Bencana yang memiliki resiko berulang biasanya akan menimbulkan kecemasan yang lebih tinggi. Contohnya adalah gempa. Gempa itu ada gempa susulan. Meskipun biasanya intensitasnya lebih kecil, namun tetap memberikan kepanikan atau kecemasan pada para masyarakat yang terdampak. Karakter yang selanjutnya yaitu simbol dan budaya. Bencana bisa mengubah budaya dan simbol-simbol yang berkaitan dengan kebudayaan tertentu. Di sini contohnya adalah Gunung Merapi. Bagi masyarakat Yogyakarta, Gunung Merapi tidak hanya sekedar gunung, tetapi juga merupakan gunung yang memiliki makna-makna spiritual, kemudian erat kaitannya dengan budaya dan filosofi tertentu. Misalnya Merapi itu dianggap sebagai pusat dari kehidupan, pusat budaya, dan juga merupakan pusat dari kosmos seperti itu. Nah, ketika terjadi erupsi Gunung Merapi, tentu saja dapat merubah aktivitas yang berkaitan dengan budaya tertentu di Yogyakarta. Ya. Karena ada pembatasan yang merujuk pada mitigasi bencana gitu. Nah, kemudian ketika mengingat tentang Gunung Merapi, ketika terjadi bencana maka akan muncul lava ya, kemudian ada gas-gas yang keluar, kemudian ada batu-batu yang terlontar. Nah, hal-hal seperti ini dapat memberikan trauma pada masyarakat yang terdampak. Nah, oleh karena itu bisa jadi yang tadinya memiliki makna atau value yang berbeda, ketika sudah mengalami bencana,
maka value itu akan bergeser, nilai itu akan berubah. Karakteristik yang selanjutnya adalah range dan tipe dari kehilangan yang dialami. Ketika bencana, ada yang mengalami kehilangan harta, benda, tapi ada juga yang mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi anggota keluarga. Ketika kita mengalami kehilangan orang-orang yang berarti, maka akan lebih meningkatkan distress dari psikologi seseorang. Bagi daerah-daerah yang memiliki potensi-potensi bencana, seharusnya sudah dilakukan tindakan-tindakan pencegahan. Nah, ada tahapan-tahapan dari bencana. Yang pertama adalah pra-bencana, sebelum bencana. Tujuan dari tindakan pra-bencana ini adalah mitigasi bencana. Bagaimana seseorang atau masyarakat dipersiapkan untuk siap sedia ketika bencana terjadi, tidak panik dan tahu apa yang harus dilakukan. Perilaku yang terjadi ketika tahapan ini pra-bencana yaitu ada yang menerima karena sudah menyadari bahwa ia tinggal di daerah yang sering mengalami bencana, tapi ada juga yang denial atau menyangkal nggak mungkin lah, jangan sampai, tapi tidak disertai dengan tindakan mempelajari bagaimana mitigasi bencana. Nah, apa yang harusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan? Di sini tenaga kesehatan berperan dalam mempersiapkan tindakan agar masyarakat siap apabila bencana terjadi. Apa saja yang harus dipersiapkan? Bagaimana menghindari terjadinya banyak korban, ya. Perlu juga simulasi bencana, ya. Tentunya nih para mahasiswa sudah mempelajari ya bagaimana apabila bencana terjadi ya apa yang harus dilakukan. Jadi sifatnya adalah edukasi dan pelatihan, simulasi bagaimana mengatasi ketika bencana itu terjadi, ya. Dan juga baiknya adalah dapat membentuk tim tanggap darurat untuk kondisi bencana. Jadi masyarakat tahu siapa yang harus dijumpai, siapa yang harus dimintai tolong ketika memerlukan pertolongan ketika ada bencana. Tahapan yang selanjutnya adalah ketika bencana terjadi. Yang pertama adalah fase dampak. Fase dampak ini rentangnya adalah dari terjadi bencana sampai dengan 48 jam. Ya, 48 jam. Atau 4 hari ya. Tujuan dari fase ini adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa bertahan dari kondisi bencana. Bagaimana perilaku yang ditampilkan oleh masyarakat terdampak? Biasanya ada yang agresif, ada yang pasrah, dan berserah saja. Nah, kemudian apa peran dari tenaga kesehatan? Yang paling penting yang pertama adalah meyakinkan bahwa masyarakat itu berada pada daerah yang aman. Ya, mengamankan dulu masyarakat ke lokasi yang aman. Kemudian memastikan apakah logistik tersedia, makan, minum, air, tempat untuk berlindung tersedia. Setelah masalah fisik dan problem basic needs terpenuhi, barulah menyediakan pertolongan pertama psikologis. Kenapa? Karena pasti masyarakat itu mengalami kondisi stres karena adanya perubahan yang cepat dan adanya kehilangan misalnya, kemudian adanya penyesuaian atau adaptasi, ya. Kemudian tenaga kesehatan juga perlu mengkaji apakah lingkungan tempat masyarakat menyelamatkan diri itu masih berpotensi untuk terjadinya bencana atau ancaman lainnya. Nah,
bagi masyarakat yang mengalami stres, kita lihat stresnya ini levelnya seperti apa. Tolong dibaca lagi level-level stres atau ansietas ya pada minggu-minggu sebelumnya. Untuk yang kondisi berat, maka perlu hadir lebih dekat, perlu perhatian yang khusus. Nah, dan pastikan juga bagi keluarga selalu tetap bersama, sehingga kita maksimalkan support system, ya. Setelah fase dampak, maka beralih ke fase bantuan, ya, penyelamatan. Tujuannya adalah bagaimana beradaptasi. Kemudian perilaku yang ditampilkan adalah ada yang resiliensi, dapat bangkit kembali, dapat beradaptasi dan bangkit kembali, tapi ada juga yang mengalami kelelahan atau burnout. Nah, apa yang dialami, apa yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan? Di sini tenaga kesehatan harus mengidentifikasi lagi lebih dalam apa kebutuhan dari masyarakat. Ya, kalau makan dan minum sudah tercukupi, tidur istirahat sudah tercukupi, apakah ada masalah fisik yang bermunculan? Misalnya, ada bencana banjir, sudah tidak terjadi sudah diamankan ke lokasi yang tidak ada banjirnya, tapi mungkin ada masalah baru seperti masalah kesehatan diare, ya masalah kesehatan batuk pilek dan lain-lain. Nah, ini kita identifikasi ada masalah baru apa. Nah, untuk segi psikologis atau psikososialnya kita perlu memotivasi sosial interaksi. Kenapa? Ketika kita terdampak mengalami stres yang skupnya itu adalah kelompok, sudah pasti akan lebih baik mendapatkan dukungan dari orang yang memiliki pengalaman yang sama, bisa saling menguatkan. Kemudian perlu ditingkatkan problem solving, ya, karena biasanya pada kondisi stres tingkat tinggi, individu akan sulit untuk berpikir. Jadi dibantu lagi, diarahkan apabila masyarakat memiliki isu-isu atau masalah-masalah yang muncul pada 1 minggu setelah terjadinya bencana. Kemudian dilakukan manajemen stres, manajemen trauma, dan mengaplikasikan coping mekanisme. Bisa saja coping mekanisme antara satu orang dengan orang lainnya berbeda. Maka kita bisa praktekkan jenis-jenis coping mekanisme yang adaptif sehingga dapat ditiru atau dipraktekkan, dan apabila itu berhasil akan menurunkan tingkat ansietas. Di sini kita juga tetap menguatkan support dari keluarga. Lalu kita jangan lupa untuk memberikan support dan perhatian pada survival yang mengalami kehilangan anggota keluarga. Karena selain kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, kehilangan keluarga ini sangat-sangat memberikan dampak psikologis yang berat, ya. Kemudian kita juga bisa membantu untuk memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan spiritual. Fase yang selanjutnya yaitu fase recovery atau pemulihan. Ini dialami 1-4 minggu atau 1 bulan setelah terjadi bencana. Kenapa bisa rentangnya panjang sekali ya? Tentunya ini berkaitan dengan bagaimana karakteristik bencananya. Kalau kita lihat, kita bandingkan bencana banjir dengan bencana tsunami, tentunya berbeda ya. Kalau bencana banjir mungkin akan memberikan dampak pada terganggunya akses dan kegiatan masyarakat, kemudian masalah ini ya, harta benda ya yang terdampak. Tapi kalau tsunami itu bisa banyak sekali masyarakat yang terdampak, bisa hanyut, bisa hilang, rumah-rumah juga tersapu air dan ombak. Nah, tentunya ini skup atau masyarakat terdampak lebih besar. Oleh karena itu, pemulihannya pun butuh waktu yang lebih panjang. Setiap fase-fase tadi perlu dilihat. Mungkin ada yang
minimal, waktu minimal yang diambil, tapi ada juga yang waktu maksimalnya yang diambil, tergantung besarnya bencana yang terjadi. Nah, di fase ini goals-nya atau tujuannya adalah untuk menilai kembali apa yang sudah dilakukan dalam 1 bulan setelah bencana dan bagaimana eh, cara atau rencana yang diambil untuk dapat tetap bertahan. Ya, karena biasanya mulai lagi dari awal usaha-usaha perekonomian akan baru dimulai lagi ya, seperti itu. Kemudian perilaku yang tampak dari masyarakat yang pertama ada yang masih berduka. Kemudian ada yang sering muncul pikiran-pikiran, kenangan-kenangan yang buruk seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana tugas dari tenaga kesehatan? Yang pertama adalah menilai kembali, memberikan perhatian yang cukup, serta melanjutkan intervensi yang sudah diberikan. Seperti itu. Dan juga menilai kembali apakah ada potensi untuk terulang kembali dari bencana tersebut. Ancaman dari lingkungan. Ini adalah fase setelah bencana. Tujuan dari asuhan pada fase ini adalah adanya penyesuaian. Tapi ada juga penyintas yang tidak berhasil menyesuaikan diri atau beradaptasi, tidak bisa pulih, maka muncul juga masalah-masalah kesehatan jiwa seperti fobia, PTSD, depression. Kemudian apa sih peran kesehatan di sini? Memberikan terapi khususnya untuk masyarakat yang memiliki masalah kesehatan jiwa. Selain itu juga mengurangi gejala-gejala yang timbul serta memberikan intervensi yang singkat maupun perawatan yang panjang. Oke, ini adalah masalah kesehatan jiwa yang suka muncul ketika adanya atau berkaitan dengan bencana. Yang pertama adalah gangguan mental organik yang terjadi sebagai dampak dari cedera kepala. Ya, contohnya pada kondisi bencana gempa bumi misalnya. Ini yang suka terjadi. Kemudian bisa juga acute stress disorder, kemudian juga gangguan penyesuaian, masalah ketergantungan zat, bisa juga terjadi depresi, bisa terjadi post traumatic stress disorder dan general anxiety disorder. Sekarang apa yang perlu dilakukan dalam pengkajian keperawatan? Yang pertama, kita mengkaji dulu faktor presipitasinya, penyebabnya. Yang terbanyak adalah penyebabnya ya adalah bencana itu sendiri. Kemudian apakah bencana tersebut menyebabkan kehilangan? Karena kehilangan ini akan mengakibatkan dapat menjadi faktor presipitasi juga dari psikologis. Kemudian bagaimana tahapan dari berdukanya? Setelah itu kita juga mengidentifikasi respon terhadap stres. Bagaimana proses pikirnya, kognitifnya. Bagaimana bencana ini dipersepsikan, ya. Kemudian juga apakah ada masalah dalam konsentrasi dan lain-lain. Kemudian afektif atau emosionalnya, perasaan-perasaannya, fisiologikalnya atau fisiknya. Kemudian bagaimana perilakunya, apakah ada perubahan perilaku kah? Kemudian bagaimana interaksi sosialnya. Setelah itu kita juga melakukan pengkajian coping mekanisme. Coping mekanisme apa yang biasanya digunakan dan apakah itu adaptif. Selanjutnya adalah apa support system yang dimiliki oleh klien tersebut. Ketika krisis dan bencana, tentunya kita tidak hanya fokus pada psikologis. Yang pertama adalah memastikan bahwa klien berada pada kondisi yang aman, tempat yang aman dan nyaman. Ya. Kemudian di situ kita tangani dahulu masalah fisiknya. Di sini saya tidak membahas tentang masalah fisik karena pasti sudah didapatkan di manajemen bencana. Kita langsung fokus pada masalah psikososial. Diagnosa keperawatan yang biasanya diangkat adalah berduka, ansietas, ketidakberdayaan, ketidakefektifan coping mekanisme, keputusasaan, ketidakefektifan performa peran, dan distress spiritual.
Ini adalah teknik-teknik intervensi, lebih tepatnya komunikasi yang digunakan ketika memberikan intervensi pada situasi krisis. Yang pertama adalah teknik katarsis. Katarsis ini adalah teknik untuk mengeksplor atau menggali perasaan-perasaan yang dialami oleh penyintas bencana. Jadi apa yang dirasakan, kemudian perasaan-perasaan yang muncul akibat dari terjadinya bencana tersebut. Nah, itu yang dikaji. Yang kedua adalah teknik klarifikasi. Tujuannya adalah membantu pasien untuk dapat mengekspresikan relasi atau sebab akibat dari beberapa peristiwa yang spesifik. Ya, misalnya pasien merasa takut, tapi takutnya ini tidak jelas atau cemasnya tidak jelas karena apa. Nah, di sini perawat dapat menggunakan teknik komunikasi klarifikasi sehingga klien dapat mengidentifikasi perasaan apa yang sedang muncul dan apa yang menyebabkan perasaan tersebut muncul. Event-event apa yang dapat mencetuskan perasaan-perasaan tersebut, dan khususnya perasaan negatif ya, kalau di bencana, emosi-emosi yang negatif, takut, tertekan, cemas, dan lain-lain. Kemudian suggestion atau saran ya. Ini dipakai ketika kita ingin mempengaruhi atau menyarankan sesuatu pada klien untuk agar dia dapat menerima arahan dari perawat. Kemudian jangan lupa berikan reinforcement positif ya atau pujian ketika si klien dapat melakukan hal yang diminta oleh perawat. Kemudian memberikan dukungan apabila klien dapat melakukan coping, mencoba melatih coping-coping lain yang adaptif. Kemudian teknik untuk meningkatkan harga diri dan teknik untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Ini adalah intervensi keperawatan yang dilakukan. Yang pertama, penuhi dahulu kebutuhan dasar. Kemudian apabila ada masalah dengan fisik atau ada cedera fisik, diatasi terlebih dahulu. Kemudian baru tangani efek dari psikologis. Dan kemudian tingkatkan faktor-faktor yang dapat memproteksi kesehatan atau kesejahteraan jiwa. Saya akan menjelaskan bagian apa yang harus dilakukan untuk menangani dampak dari psikologikal akibat bencana. Apabila klien kita itu shock, maka yang perlu diperlukan adalah kita hadir di sampingnya, memberikan rasa aman, kemudian mendampingi, memberikan dukungan, dan membantu dia untuk mengekspresikan perasaannya. Karena di sini mungkin perilaku yang ditunjukkan adalah masih menangis, histeris, dan akibat kehilangan tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah kebingungan. Ketika terjadi kebingungan, maka bisa terjadi regresi atau kemunduran dari tahap perkembangan. Ya, contohnya ketika terjadi sesuatu yang traumatis atau stres berat, kemampuan berpikir itu menurun. Ya, kemudian untuk anak-anak misalnya yang tadinya dapat toileting mandiri jadi mengompol, misalnya seperti itu. Kemudian silakan ditoleransi terlebih dahulu karena ini adalah masa-masa krisis. Provide support without judgment. Ya, jadi tidak perlu menghakimi. Apabila ada regresi atau penurunan fungsi, tidak perlu menghakimi, terima dahulu. Dan apabila dibutuhkan, kita boleh memberikan panduan atau arahan. Ya, karena di saat itu klien sedang bingung dan perlu arahan. Apabila yang dimunculkan adalah denial atau menyangkal, maka berikan waktu terlebih dahulu agar si klien atau penyintas ini dapat memahami apa yang sedang terjadi. Ya, kemudian
identifikasi apa sih fokus utama dari pemikiran penyintas. Kemudian, apabila kecemasan, maka yang dibutuhkan adalah teknik-teknik untuk mengontrol cemas. Ada banyak ya yang kita pelajari ya. Ada slow breathing, ada distraksi, ada guidance imagery. Nah, itu bisa dilakukan dan juga jangan lupa dimasukkan ke dalam jadwal yang terstruktur. Jadi distraksi yang dilakukan bisa berbagai macam. Bisa juga libatkan klien ini untuk kegiatan yang sifatnya okupasi atau pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Kita juga mengenal istilah psychological first aid atau pertolongan pertama psikologis. Ini adalah suatu cara untuk mengkaji dan melakukan penanganan ketika terjadi distress psikologis yang akut karena terjadinya suatu bencana, krisis ya. Kita dapat langsung menangani aspek psikologisnya. Konsep yang digunakan di sini yaitu RAPID. Yang pertama report and reflective listening, assessment of needs, prioritization, intervention, and disposition and follow. Yang pertama adalah kembangkan rasa percaya dengan klien. Kemudian lakukan mendengar secara aktif dan lakukan asuhan dengan empati yang tinggi, ya tanpa adanya menghakimi. Jadi perlu hadir secara utuh kepada klien, dengarkan tatap matanya, dengarkan ceritanya, berikan dukungan melalui baik bahasa verbal maupun nonverbal perawat. Kemudian kita kaji kebutuhannya. Identifikasi dengan cepat apa yang menjadi concern atau kebutuhan pasien. Ini dari berbagai aspek ya. Kita bisa lihat respon stres tadi ada 5. Kita bisa kaji kebutuhannya dari 5 aspek ini. Secara fisik apa, secara emosional apa, secara sosial apa, spiritual apa. Ya. Kemudian lakukan prioritas. Mana yang paling pertama kali perlu diatasi. Ya, yang pertama ya udah pasti fisik dahulu ya. Bantu klien yang terdampak bencana ini ke lokasi yang aman. Penuhi kebutuhan dasarnya, makan, minum, air, udara, terhindar dari nyeri, ya, hemodinamik stabil. Barulah kita beranjak ke masalah psikologis. Bisa tidak dilakukan bersamaan? Bisa, ya, karena ketika kita misalnya ya pada korban gempa bumi, patah kaki, cedera, ya. Ketika kita melakukan balut tekan untuk perdarahannya, di situ pun kita bisa sambil menenangkan, ya. Tentunya kita prioritaskan dulu keselamatan nyawanya, seperti itu. Nah, kemudian intervensi. Berikan bantuan yang praktis, ya. Kemudian berikan support emosi. Berikan coping strategi. Nah, ini semua tadi sudah dijelaskan ya. Jadi bantu pasien itu mendapatkan kembali kontrol dirinya. Kadang-kadang di stresor berat, pasien jadi cemas berat dan di situ kehilangan kontrol dirinya. Ada yang pingsan, ada yang menangis histeris karena kehilangan, ya memang itu benar-benar reaksi psikologis yang tidak bisa dihindarkan. Dan perawat tidak boleh memberikan atau menunjukkan perilaku yang judgmental atau menghakimi. Karena yang dibutuhkan adalah waktu, toleransi, dan dukungan untuk didengarkan. Kemudian disposition and follow up, ya. Arahkan klien ini ke fasilitas yang dapat mengcover atau menangani permasalahannya. Ya, misalnya apabila masalah psikososial ansietasnya sudah teratasi, berarti ya cukup. Ya tinggal pemulihan, tinggal follow up, apakah tanda dan gejala masih terjadi, ya. Kemudian dengan situasi bencana itu mudah berulang, apakah dia cukup memiliki strategi coping yang sesuai, ya. Bagaimana kalau
klien itu beranjak ke masalah kesehatan jiwa ya, misalnya PTSD, post traumatic stress disorder. Setelah terjadi bencana lebih dari 1 bulan itu masih muncul mimpi-mimpi buruk, terbangun, histeris, banyak menangis, atau bahkan malah menjadi depresi ya, karena kehilangan yang begitu dalam ya. Nah, maka dirujuk ke fasilitas kesehatan atau dirujuk ke tenaga kesehatan yang sesuai ya, tenaga profesional yang sesuai untuk menangani masalah seperti itu. Oke, ini saja untuk psychological first aid. Ini adalah referensi yang digunakan. Ini referensi yang digunakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat langsung ditanyakan ketika sesi in person, atau juga bisa dilayangkan di Learn, di forum diskusi, atau juga mengirimkan email kepada saya. Terima kasih atas perhatian dan semangat untuk belajar dari mahasiswa sekalian. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. Bye.